Halo semuanya, perkenalkan nama saya Devrin Davidson Bayo dengan NIM 2001060031, mahasiswa semester 3 dari Prodi Pendidikan Kimia Universitas Nusa Cendana Kupang. Dalam video kali ini saya akan berbagi sedikit mengenai langkah-langkah atau cara proses pembelajaran. Di sini saya menggunakan proses pembelajaran atau model pembelajaran Project Based Learning atau PBL dengan materi konfigurasi elektron. Untuk itu, mari kita nonton dan simak video pembelajaran. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Apa kabar semuanya? Baik, Pak. Ya, puji Tuhan. Sebelum kita masuk pada pertemuan yang ke-15, saya minta kesediaan Adik Venas untuk pimpin kita dalam doa. Baik, Pak. Marilah kita berdoa. Berdoa selesai. Terima kasih buat Adik Venas. Sebelum kita masuk pada materi minggu ini, Pak akan tanya sedikit materi mengenai minggu lalu, karena materi minggu lalu agak sedikit berhubungan dengan materi kita pada hari ini. Jadi baik, materi kita pada minggu ini atau hari ini mengenai konfigurasi elektron. Di sini Pak menggunakan dua tujuan atau capaian yang harus kalian dapat pada hari ini. Yang pertama itu ada siswa mampu menjelaskan konfigurasi elektron berdasarkan teori atom Bohr. Dan yang kedua itu siswa mampu menjelaskan prinsip Aufbau, aturan Hahn dan larangan Pauli. Jadi sebelum kita masuk, mungkin Pak akan membagikan LKS sekalian dengan modul. Tapi sebelum itu mungkin Pak minta untuk membuat dua kelompok. Mungkin kelompok pertama di sebelah kanan Bapak dan kedua di sebelah kiri. Sebelum kita masuk pada materi minggu ini, Pak akan tanyakan ini materi minggu lalu, karena materi minggu lalu sedikit berkaitan dengan materi minggu ini. Apakah ada anak-anak yang masih ingat materi minggu lalu? Saya, Pak. Silakan, Rani. Baik, jadi materi minggu lalu adalah perkembangan teori atom dan partikel penyusun atom. Mantap. Jadi materi minggu lalu itu mengenai perkembangan teori atom dan partikel penyusun atom. Kira-kira masih ada yang ingat apa saja penyusun atom? Saya, Pak. Silakan. Yang pertama elektron, neutron, dan proton. Baik, mantap sekali. Sebelum itu kita berikan aplaus untuk kawan-kawan. Anak-anak, mungkin anak-anak bisa lihat di modul yang sudah Pak berikan, lihat dan buka pada halaman 3. Di situ ada beberapa contoh gambar yang berhubungan dengan konfigurasi elektron. Mungkin Pak berikan waktu kalian 5 menit untuk membaca serta menyimpulkan. Baik, dalam modul yang Pak Sur tadi itu yang pada halaman 3 menjelaskan salah satu gambar itu ada gambar atom dengan teori Bohr. Di sini dapat kita lihat bersama bahwa terdapat tiga kulit. Yang pertama itu ada kulit K, L, dan M.
sini dapat kita lihat untuk dalam inti atom itu terdapat proton dan neutron, dan yang mengelilingi atom itu adalah elektron. Jadi mungkin sampai di gambar ini adik-adik sudah paham? Paham, Pak. Baik, untuk itu mungkin lanjutkan bagian halaman ke-6 dan ke-7. Tolong menyimpulkan mengenai aturan-aturan penulisan konfigurasi elektron menurut teori mekanika kuantum. Berikan waktu 3 menit untuk menyimpulkan serta sebentar untuk mempresentasikan. Baik, untuk itu saya bisa minta kesediaan salah satu kawan dari kelompok 2 untuk memberikan penjelasan mengenai aturan dari Aufbau. Silakan. Terima kasih buat kelompok 2 yang sudah menjelaskan sedikit mengenai hasil diskusi mereka. Untuk itu kita berikan aplaus kepada kelompok 2. Nah, untuk kesempatan berikut, Pak berikan waktu untuk kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Silakan. Oke, baik, terima kasih buat kelompok 1 yang sudah mempresentasikan. Untuk itu berikan aplaus kepada kelompok 1. Baik, daripada sini dapat simpulkan dari presentasi antara dua kelompok tadi, simpulkan mengenai konfigurasi elektron. Jadi konfigurasi elektron adalah distribusi elektron dari atom pada sebuah orbital. Konfigurasi elektron menggambarkan elektron yang bergerak secara bebas dalam sebuah orbital. Konfigurasi elektron pertama kali diusulkan oleh teori model atom Bohr, seperti yang Pak jelaskan tadi di papan, dan masih umum tentang kulit dan subkulit. Yang dimaksud kulit dalam konfigurasi elektron adalah himpunan elektron yang dapat menepati bilangan kuantum utama atau dilambangkan dengan n yang sama, sedangkan kulit atau N dapat menampung 2n pangkat 2 elektron. Contohnya, jika kulit pertama dapat menampung 2 elektron, kulit kedua dapat menampung 8 elektron, dan seterusnya. Baik anak-anak, sebelum kita akhiri pertemuan kita pada hari ini dalam materi konfigurasi elektron, mungkin anak-anak bisa lihat pada modul yang Pak bagi tadi, buka pada halaman 8. Di situ terdapat 5 soal. Nah, itu mohon dikerjakan karena itu adalah tugas atau pekerjaan rumah kalian, dan dikumpulkan paling lambat minggu depan pada hari yang sama. Baik, Pak. Baik, karena kita sudah awali dengan doa, maka dari itu saya minta kesediaan adik sedih untuk menutup juga dengan doa. Silakan. Baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita, mari kita berdoa. Berdoa guys. Berdoa selesai. Terima kasih. Untuk itu ingat untuk tugas yang Pak berikan tadi. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih.